Istri sedang terbaring lemah di rumah sakit, suami malah asik bermesraan dengan wanita lain. Pure. Satu gelas es jeruk tumpah membasahi tubuh seorang wanita cantik dengan dandanan cetar bak model fashion show. Jadi ini yang kamu sebut kerja, Mas. Katanya sibuk, tapi ternyata kamu malah sedang asik dengan wanita lain. Ucap Syafia pada suaminya. Tangannya mengepal kuat, hatinya sangat sakit melihat suaminya bermain hati dengan wanita lain. Jauh-jauh Safia datang ke Jogja untuk memberi kejutan pada Alam Syah suaminya. Tentang kehamilan yang sudah 5 tahun mereka nantikan, tapi justru dirinya yang mendapat kejutan suaminya berselingkuh. Yang membuat Safia tak habis pikir, selingkuhan suaminya adalah mantan kekasih yang dulu mencampakkannya. Dasar pria gak punya harga diri, umpat Safia dalam hati. Safia, ucap Alam panik. Seakan tak ingin memberi ampun, Safia langsung melayangkan tamparan pada wanita yang saat ini ada di hadapannya. Plak! Alam langsung berdiri dan memegang tangan Safia yang seakan tahu jika istrinya akan melakukan hal yang lebih ekstrim lagi. Lepas, Mas! Safia mencoba menghempaskan tangan Alam, namun tenaganya tak cukup kuat. Alam memeluk erat tubuhnya. Hentikan, Dek, malu dilihat orang, ucap Alam mencoba meredakan emosi istrinya. Benar saja, keributan yang dibuat oleh Safia membuat mereka menjadi pusat perhatian di restoran tersebut. Biar saja, aku tak peduli, balas Safia. Lepas! Safia terus meronta. Aku tidak akan melepasmu jika masih mau berbuat kasar pada Sylvie, ujar Alam. Kamu lebih membela wanita itu, Mas, tegas Safia. Bukan begitu, Dek, malu dilihat orang. Alam melonggarkan pelukannya, membuat Safia berhasil melepaskan diri. Malu? Safia tertawa sinis, kemudian menatap tajam suaminya. Malu katamu? Lalu kenapa kamu tidak malu saat bermesraan dengan wanita ini? Tanya Safia menantang, yang kemudian membuat Alam salah tingkah karena panik. Safia, berani kamu meninggikan suara pada suamimu? Tegas Alam. Suami, untuk apa aku melembutkan suara pada suami yang tertangkap basah sedang berselingkuh? Apa kamu masih pantas jadi seorang suami? Safia! Plak! Satu tamparan mendarat di wajah mulut Safia, hingga sudut bibirnya mengeluarkan sedikit darah dan telinganya berdenging. Kini bukan hanya hatinya yang sakit, tapi juga fisiknya. Sedangkan Sylvie tersenyum puas melihat Safia mendapat ganjaran karena telah mempermalukannya di depan umum. Orang-orang di dalam restoran itu mulai saling berbisik dan memandang iba pada Safia. Safia mengangkat kepalanya setelah tertunduk untuk menetralkan rasa sakitnya. Kamu menamparku, Mas. Sebisa mungkin Safia menahan tangis. Dia tak ingin terlihat lemah, terutama di hadapannya wanita murahan yang sedang menunjukkan ekspresi seakan mentertawainya. Alam memandangi tangannya yang masih berdenyut akibat ulahnya. Dengan gagap dia mengucap maaf pada Safia. Safia menggelengkan kepalanya. Alam memegangi kedua bahu Safia dan menatapnya intens. Kamu hanya salah paham, Dek. Safia melepaskan tangan Alam dengan kasar. Salah paham? Safia tertawa sinis. Iya, aku dan Sylvie tidak sengaja bertemu. Kami berjanji untuk makan malam bersama. Terang Gala penuh kepalsuan. Safia berdecak lalu mengeluarkan handphonenya dari tasnya. Ini yang kamu sebut dengan salah paham? Safia memperlihatkan bukti-bukti perselingkuhan Gala. Ada juga foto Gala yang sedang mengecup pipi Sylvie. Safia kemudian memutar sebuah rekaman. Kapan kamu akan menikahiku, Mas? Tanya Sylvie pada Alam. Kamu sabar sedikit sayang, aku harus pelan-pelan membicarakan ini dengan Sylvie, jawab Alam. Sampai kapan aku harus bersabar? Sudah 1 tahun aku bersabar, kenapa kamu gak ceraikan saja wanita mandul itu? Alam terperangah melihat foto-foto dan rekaman suara tersebut, tapi arogansinya terusik. Alam tidak terima istrinya telah melewati batas privasinya. Dia merebut handphone milik istrinya dengan kasar sebelum rekaman itu selesai diputar lalu menonaktifkannya. Jadi kamu telah mengikutiku, bentak Alam dengan mata memerah karena marah. Kembalikan handphoneku, Mas. Safia mencoba merebut kembali benda pipi itu dari tangan suaminya. Jangan harap. Alam justru mendorong Safia hingga terjatuh. Bagian kepala belakang Safia terkena kaki meja yang terbuat dari besi. Safia meringis kesakitan. Bukan menolong istrinya, Alam justru mengajak Sylvie untuk segera meninggalkan restoran tersebut, tanpa peduli pada Safia. Orang-orang yang berada di restoran tersebut yang menolong Safia melihat ada darah yang keluar dari bagian bawah tubuh Safia. Salah satu di antaranya segera memanggil ambulans. Safia memandang langit-langit ruangan yang didominasi oleh warna putih. Pikirannya berkelana entah kemana. Kecewa dan sakit hati yang saat ini dia rasakan
mengingat suaminya yang telah mengkhianati ikatan suci mereka. Safia membelai lembut perutnya yang masih rata, seraya mengucapkan doa untuk kebaikan sang calon buah hati, usai kandungannya saat ini menginjak 10 minggu. Beruntung kandungannya selamat walau sangat lemah, dia harus istirahat total dan tidak boleh stres. Safia ingat bagaimana perjuangannya untuk mendapatkan garis 2, mulai dari mengkonsumsi vitamin sampai melakukan pemeriksaan dan program kehamilan. Biayanya cukup mahal. Safia juga harus merasakan pahit hidup selama menjadi istri Alam. Dia sering mendapat caci maki dari ibu mertuanya. Wanita mandul, kata-kata itu yang selalu terlontar dari bibir mertuanya. "Apa Anda sudah jauh lebih baik?" tanya seorang yang baru saja masuk ke dalam ruang rawat inapnya dengan pakaian seragam rumah sakit. Safia hanya mengangguk. "Apa Nyonya sudah mengingat nomor telepon wali atau saudara agar bisa dihubungi dan menemani?" tanya perawat itu. Satu-satunya nomor yang ada di otaknya hanyalah nomor telepon suaminya. Sebenarnya ada satu lagi kartu nama di dompetnya, tapi Safia enggan menghubungi nomor tersebut mengingat dia telah mengecewakan orang tersebut. Pada akhirnya Safia meminta perawat itu untuk menghubungi suaminya. Di sisi lain, Alam mengantar Sylvie ke kamarnya untuk segera mengobati lebam di wajahnya serta membersihkan diri. Khawatir kekasihnya itu terserang flu karena kedinginan. "Mas, aku takut istrimu akan menyerangku lagi," ujar Sylvie sambil berlendotan manja di tubuh Alam. Wanita itu telah membersihkan dirinya. Saat ini luka di wajahnya sedang dikompres oleh Alam. "Tidak akan. Aku tidak akan membiarkan Safia menyentuhmu lagi," ucap Alam. Setelah mengobati Sylvie, Alam hendak menuju ke kamarnya. "Mas, jangan tinggalin aku. Malam ini kamu di sini saja. Aku takut sendirian," pinta Sylvie dengan nada merengek manja. Alam menghela nafas pelan. Sedikit banyak dirinya juga merasakan khawatir pada Safia, melihat tadi Safia terbentur kaki meja yang terbuat dari besi. Dia mengurungkan niatnya untuk pergi. Setidaknya dia akan menemani Sylvie hingga terlelap, barulah dia pergi. Tiba-tiba, handphone Alam berdering kencang membuatnya terusik. Lantas mengambil handphone itu dari kantong celananya. Panggilan itu dari nomor berkode daerah. Alam mengergitkan dahi, berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangkat telepon itu. "Halo, dengan Bapak Alamsyah?" sapa orang dari seberang sana. "Iya benar, saya sendiri. Dengan siapa?" balas Gala. Orang tersebut mengaku dari rumah sakit. Berkabarkan bahwa istrinya yang bernama Syafia dirawat di rumah sakit tersebut. Keadaannya lemah tapi patut disyukuri kandungannya selamat. Alam langsung meninggalkan Sylvie setelah mendengar kabar itu. "Apa? Baik, saya akan ke sana sekarang," balas Alam setelah mendengar penuturan dari seberang sana. "Ada apa, Mas? Maaf Sil, aku harus segera pergi." Alam bergegas pergi dari kamar Sylvie, tanpa menggubris pertanyaan dari wanita itu yang menuntut jawaban kemana dirinya akan pergi. Perawat tadi kembali menemui Sylvie dan mengatakan telah menghubungi suaminya. Safia mengucapkan terima kasih. Tidak ada waktu untuk Safia menangis terseduh-seduh dan meratapi nasib. Safia mulai menyusun rencana. Bibirnya mengukir sebuah senyuman yang mengerikan. "Tunggu pembalasanku, Mas," batin Safia. Sesampainya di rumah sakit, Safia sedang tertidur lelap. Perlahan Alam mendekati ranjang Safia, memandang wajah istri sahnya yang terlihat pucat. Alam menatap miris istrinya. Alam duduk di kursi samping ranjangnya tanpa melakukan apa-apa. Malam semakin larut, matanya pun semakin berat. Tanpa sadar dirinya tertidur di kursi. Dini hari, Safia terjaga. Dia terkejut melihat suaminya duduk di samping ranjangnya dalam keadaan tertidur. Safia menatap sinis pada Alam, tapi dia harus mengontrol emosinya seperti yang dikatakan oleh dokter. Dia tak boleh terlalu emosi karena akan berpengaruh pada kehamilannya. Safia pun turun dari ranjang, perlahan berjalan menuju toilet, tak lupa membawa tiang infus. Bagian bawah perutnya masih terasa nyeri dan kepalanya berdenyut. Safia berhenti sejenak dengan berpegangan pada pinggiran pintu. Menarik nafas dalam-dalam menahan rasa sakit. Ia mendesis. Safia nyaris terkejut ternyata ada sepasang tangan dewasa memegangi tubuhnya. "Kamu sudah bangun rupanya, kenapa tidak membangunkanku?" tanya Alam dengan nada tidak enak didengar. Tak ada suara dari Safia, dia hanya terus menahan sakit. Alam memapah istrinya masuk ke dalam kamar mandi. "Keluarlah, aku akan mengurus diriku sendiri," ucap Safia. Alam tak mendengarkan ucapan Safia, dia dengan telaten membantunya, hingga tubuhnya kembali bersih dan memapah kembali ke ranjang. "Istirahatlah," ucap Alam sembari menarik selimut. "Untuk apa kamu datang kemari?
Tanya Sofia dengan tak menatap pada suaminya. Untuk apa? Kamu bertanya untuk apa? Ketus Alam. Kamu masih istriku Sofia, jadi wajar jika seorang suami menemani istrinya yang sedang sakit. Sofia menatap sang suami. Istri yang kamu selingkuhi begitu? Istri yang kamu tinggalkan begitu saja setelah kamu dorong dengan sekuat tenagamu? Sofia tertawa sinis. Istri macam apa aku yang tidak lebih penting dari seorang selingkuhan? Kamu bahkan tak peduli padaku saat aku memanggil namamu. Lirik Sofia dengan nada sindiran. Sofia meletakkan lengan kanan di atas keningnya lalu memejamkan mata. Dia sungguh muak melihat wajah suaminya. Jika saat ini tubuhnya kuat, dia akan langsung membalas tamparan dan dorongan yang tadi suaminya lakukan. Bahkan mungkin dia akan mencabik-cabik habis suaminya. Lebih baik kita jangan membahas tentang hal itu sekarang. Bukankah dokter berpesan agar kamu beristirahat dengan baik, agar kandunganmu segera pulih? Alam menjeda ucapannya. Kecuali kamu hanya pura-pura hamil dan membayar tenaga media di sini untuk berbohong, ucap Alam. Sebelum menemui Sofia, Alam lebih dulu menanyakan kondisi istrinya kepada petugas. Oleh sebab itu Alam tahu kondisi Sofia yang sebenarnya, termasuk kandungannya. Kandungan Sofia yang lemah karena stres. Petugas juga memberikan hasil USG yang menunjukkan kehamilan Sofia. Kehamilanku tak lagi penting untukmu, lebih baik aku gugurkan saja. Sofia, bentak Alam sebelum istrinya menyelesaikan kalimatnya. Jaga ucapanmu. Sofia menangis tersenduh-senduh seraya meracau. Untuk apa anak ini ada, sedangkan kamu lebih memilih bersama wanita lain? Tanya Sofia. Dia mulai memukuli perutnya yang masih datar. Sofia, stop. Alam memegang kedua tangannya agar tak memukuli perutnya lagi. Sofia semakin histeris dan terus menangis. Alam memeluk erat istrinya seraya menekan tombol bantuan. Jangan seperti ini Sofia, hentikan. Lepas mas, biarkan saja anak ini gugur bersama rasa cintaku padamu. Sofia, please jangan berkata seperti itu. Alam masih memeluk erat tubuh Sofia, mencoba menghentikan pergerakannya yang masih saja memukuli perutnya. Hentikan Sofia, hentikan. Aku mohon hentikan. Jangan pukul dia, aku yang salah. Benar, aku yang salah. Aku yang bermain di belakangmu. Jadi pukul saja aku, jangan dia. Maafkan aku. Hentikan sayang. Lirik Alam frustasi. Aku benci kamu mas, lepaskan aku. Tidak, aku tidak akan melepaskanmu jika kamu masih menyakitinya. Pergerakan Sofia kian melambat, tubuhnya ikut melemah. Maafkan aku sayang, maafkan aku. Lirik Alam sambil mengusap lembut rambut indah istrinya. Tak sengaja dia menyentuh kepala Sofia yang tertutup perban. Rasa bersalahnya makin bertambah, pipi Sofia yang bengkak, kepala yang terluka, dan pastinya hati yang hancur. Alam telah berhasil menjadi pria brengsek yang menyakiti seorang wanita yang berstatus istri sahnya. Alam mengecup pelan kening Sofia. Tak berselang lama, dokter dan perawat datang, lalu memeriksa kondisi Sofia. Terlihat dokter itu menggeleng lalu menghela nafas. Pak, tolong dijaga betul-betul kondisi pasien. Kondisi Bu Sofia semakin melemah, ini akan sangat berpengaruh pada kandungannya. Mengingat kandungannya juga lemah, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terlepas apapun masalah yang sedang dihadapi, tolong jangan buat pasien stres dan kelelahan, tolong kerjasamanya. Baik dok. Keduanya memilih untuk tak lagi saling bicara dan larut dalam pikiran masing-masing. Alam terus menggenggam dan menciumi punggung tangan istrinya hingga Sofia terlelap dengan sendirinya. Alam menatap Sofia lembut. Dalam benaknya berpikir apa yang harus dilakukannya sekarang. Jujur, Alam masih mencintai Sofia, wanita pilihannya sendiri. Saat ini, dia juga sangat berbahagia karena Sofia telah berbadan dua. Tapi hati kecilnya yang lain menginginkan Sylvie. Wanita itu masih bertata di sudut hatinya yang terdalam. Wanita yang dulu amat dia cintai telah kembali meski dengan status yang berbeda, yaitu janda. Alam mengecup kening Sofia yang tertidur pulas. Sofia membuka mata, matanya memindai ke seluruh ruangan. Alam sudah tidak ada di ruangan itu. Sofia tertawa sinis, lalu meletakkan tangan di keningnya. Perlahan cairan bening itu mulai merembes. Air mata yang coba dia tahan pada akhirnya tak bisa dibendung. Isak tangis yang memenuhi seluruh ruangan. Berharap apa kamu pada pria seperti itu, Sofia? Ucapnya dalam hati. Bodoh kamu, Sofia. Laki-laki yang amat dia cintai ternyata tega mengkhianatinya. Mengingat perjuangan Alam saat meminta restu pada sang ibu, serta bagaimana suaminya selalu membela dan menguatkan dirinya ketika ibu mertuanya selalu menghinanya sebagai wanita mandul. Sofia belum bisa menguasai dirinya, namun dirinya terkejut oleh suara dering ponselnya. Rupanya handphone itu telah dikembalikan oleh suaminya. Sofia mendudukkan diri, melihat ponsel tersebut, terlihat nama ibu mertuanya di layar tersebut. Sofia mengabaikan panggilan itu hingga dering itu berhenti dengan sendirinya. Sofia menyalakan ponsel tersebut, ada beberapa pesan yang masuk di sana. Salah satunya dari suaminya, lantas membuka pesan tersebut. Aku akan selesaikan dulu pekerjaanku sayang, beristirahatlah. Jangan terlalu banyak berpikir, hubungi aku jika ada apa-apa.
Safia mendengus, dia tak tahu harus bersikap seperti apa. Senang, sedih, kecewa. Yang pasti saat ini hatinya telah remuk. Pengkhianatan ini tak lagi bisa dia maafkan. Safia mengepal erat tangannya dan menatap lurus penuh kebencian. Di kantornya, Alam seharian ini tak bisa berkonsentrasi, merasa cemas karena meninggalkan Sofia sendirian di rumah sakit. Alam bisa bernafas lega ketika pekerjaannya telah selesai. Alam bergegas merapikan peralatannya. Dia harus segera ke rumah sakit untuk menemani Sofia. "Mas," kata Sylvie memanggil Alam. Wanita itu geram karena sejak semalam semua panggilan dan teleponnya diabaikan oleh Alam begitu saja. Oleh sebab itu, Sylvie menyambangi pria itu di kantornya. Dia yakin Alam ada di kantor karena mobilnya terparkir rapi di depan kantornya. Setelah lama menunggu, akhirnya Alam terlihat keluar dari kantornya. Alam Syah, seorang engineering, bekerja di sebuah perusahaan perumahan terkenal di Tangerang. Dia sering mendapat tugas keluar kota. Saat ini dia ditugaskan ke kantor cabang Depok untuk melihat proses pembangunan sebuah perumahan yang bekerja sama dengan perusahaan pekerjaan. Alam menoleh pada Sylvie, pria itu nampak panik, lalu menoleh ke kanan dan kiri untuk memindai sekitar. Khawatir ada orang yang melihatnya. "Ada apa kesini?" tanya Alam. "Ada apa katamu, Mas? Kamu tidak menggubris telepon dan pesanku. Lalu sekarang, masih kamu tanya ada apa?" "Iya, tapi kamu nggak perlu juga datang ke kantor." "Memangnya kenapa kalau datang ke kantor? Kamu takut ketahuan selingkuh?" potong Sylvie. "Shh." Alam menarik Sylvie menuju ke mobil. "Kita bicara di luar, aku lapar. Sekalian aku makan." Kedatangan Sylvie seakan mengalihkan ingatannya dari niat awal ingin segera menemui Sofia. Di dalam mobil, Sofia terus mengomel, merasa tidak terima karena Alam meninggalkannya begitu saja. Padahal dia sudah menyusul pria itu dan mengambil cuti agar bisa berduaan. "Sylvie, kamu bisa diam tidak?" bentak Alam. Alam yang hampir tidak tidur semalaman karena menemani Sofia dan banyak tuntutan pekerjaan, membuat kepalanya terasa berat dan emosinya mudah meledak. "Kamu membentakku, Mas. Kamu jahat. Padahal aku sudah bela-belain ambil cuti untuk menyusulmu. Tapi kamu malah memperlakukan aku seperti ini." Sylvie mulai menangis terseduh-seduh. Alam meminggirkan mobil, mengusap wajahnya dengan kasar, lalu mengetuk-ngetuk keningnya dengan kepalan tangan. Kepalanya terasa sangat berat dan berdenyut. Wanita di sebelahnya terus merengek meminta perhatian, bak anak kecil yang sedang tantrum. Alam mengurungkan niatnya untuk makan dan langsung mengantarkan Sylvie ke hotel. "Kita sudah sampai, turunlah," ucap Alam ketus. Sylvie menoleh ke arah Alam lalu melihat keluar. Bukan rumah makan yang ia dapati, melainkan hotel tempatnya menginap. "Kenapa kita ke sini? Bukannya kita mau makan?" tanya Sylvie tidak terima. "Turunlah, Sil," perintah Alam tanpa menoleh sama sekali pada Sylvie. "Mas," Sylvie hendak melayangkan protes, namun Alam sudah lebih dulu bicara. "Turun, atau aku paksa turun," ucap Alam dengan penuh penekanan. Sylvie menghentakkan kaki lalu keluar dari mobil. Tanpa melihat ke arah Sylvie, Alam langsung melajukan mobil. Sedangkan Sylvie masih terus menghentakkan kaki dan menggerutu kesal. Alam memacu kendaraannya menuju rumah sakit. Alam berhenti di sebuah toko roti yang sedang naik daun untuk membeli beberapa buah kue spesial. Safia pernah mengatakan ingin makan roti itu. Setiap kali Safia dinas ke Depok, dia tak pernah ingat membeli kue tersebut untuk Safia. Tapi selalu ingat jika untuk Sylvie, dan Safia tak pernah menuntut apapun. Kenapa aku baru menyadari jika Safia itu sangat baik. Dia bahkan tak pernah sekalipun mengeluh walau diperlakukan tak baik oleh ibu dan kakak. Ucap Alam dengan sesekali melirik ke arah kue yang dia letakkan di jok penumpang. Alam baru menyadari jika selama ini Sylvie terlalu egois dan memonopoli dirinya. Bahkan mereka belum memiliki ikatan pernikahan. Sylvie juga tak mau memahami bagaimana kondisinya, yang terpenting dirinya harus memenuhi keinginannya. Entah itu hanya sekedar menonton atau berwisata keluar kota. Tak jarang Alam membohongi Safia jika dia ada tugas keluar kota. Sylvie menyusulnya ke Depok juga bukan keinginannya, melainkan keinginan Sylvie sendiri yang memaksa. Alam bertekad akan memperbaiki hubungannya dengan Safia demi anak yang dikandungnya. Anak mereka, buah cintanya yang sudah ditunggu selama 5 tahun. Untuk Sylvie itu urusan belakang, dia bisa langsung memutuskan hubungan. Tanpa sadar, Alam tersenyum sumringah. Sampai di rumah sakit, Alam membuka pintu dengan senyum yang berkembang. "Hai sayang, kenapa mengabaikan pesanku? Kamu baik-baik saja kan?" tanya Alam. Safia hanya memandang malas pada suaminya. "Lihat, aku beli kue yang kamu pengen waktu itu," rayu Alam sambil meletakkan kue tersebut di atas nakas. Dia berjalan menuju wastafel, mencuci tangan, kemudian memotong kue tersebut dengan pisau yang ada dalam kemasan. "Nah, ayo dicoba." Alam memberikan sepotong kue tersebut ke Safia. Safia hanya bergeming. Alam menyuapkan kue itu ke istrinya. Mau tak mau Safia menerima kue tersebut. "Bagaimana rasanya? Enak?" tanya Alam. "Hambar," jawab Safia. Masa sih?"
Alam yang tak percaya lalu menyiapkan roti tersebut ke dalam mulutnya. Enak kok yang. Mungkin karena kamu lagi sakit, makanya rasanya jadi hambar, ucap Alam dengan polosnya. Bukan karena sakit mas, tapi karena aku sudah tak berminat lagi dengan kue itu. Aku tahu kamu sering membawakan kue itu untuk selingkuhanmu, iya kan? Tanpa sengaja, Safia pernah menemukan paper bag kue yang sama di mobil Alam beberapa bulan yang lalu, setelah suaminya pulang bertugas dari Depok. Dulu Safia tak berpikiran negatif, tapi sekarang dia yakin suaminya pernah membeli kue tersebut untuk selingkuhannya. Perkataan Safia bagai belati yang mengikis tubuh Alam dan tepat mengenai jantungnya. Alam terdiam sejenak, memikirkan alasan apa yang tepat untuk menyanggah tuduhan istrinya. Kamu gak pernah sekalipun ingat padaku, walau aku merengek memintamu membelikan kue itu. Tapi kamu justru membelikan untuk wanita itu. Aku yakin selama ini kamu pulang dari Depok pasti tak langsung pulang, tapi justru menemui wanita itu. Safia tersenyum sinis. Alam terdiam, dia masih memutar otak untuk membuat sanggahan, sekalipun yang dikatakan Safia semuanya benar. Itu hanya asumsimu saja sayang, asumsi tanpa bukti, jatuhnya fitnah. Alam menyanggah. Safia tergugu dengan gelak tawanya, lalu meletakkan tangannya di atas kening. Aku terlalu bodoh percaya padamu selama ini, lirik Safia. Sekuat tenaga Safia menahan air matanya agar tidak tumpah. Maafkan aku sayang, aku hilaf. Alam membela diri. Hilaf. 2 tahun kamu mengkhianatiku itu kamu sebut hilaf, mas. Safia mengangkat tangannya dan menatap Alam. Lalu 3 tahun pernikahan kita, kamu sebut apa, mas? Kesalahan. Safia, teriak Alam. Aku mencintaimu dari dulu sampai sekarang dan juga nanti, ucap Alam. Safia tertawa lepas. Tidak ada orang yang mencintai pasangannya tapi malah selingkuh, omong kosong. Sekarang kamu pilih, mas, aku atau wanita itu? Alam menghela nafas panjang, rongga dadanya terasa sesak. Pertanyaan yang tak ingin dia dengar keluar juga dari bibir tipis istrinya. Jawab, mas, desak Safia. Sayang, ingat kata dokter, kamu gak boleh stres. Apalagi terlalu capek, kita bahas itu lain kali ya. Setelah kamu benar-benar sehat demi anak kita. Alam justru mengalihkan pembicaraan. Jujur saja saat ini dia tak bisa memutuskan. Ternyata setelah dihadapkan dengan pertanyaan itu, hatinya tak mudah untuk memutuskan. Tak seperti pikirannya tadi. Terlihat Safia mendengus, dia sudah bisa menebak apa yang ada di pikiran suaminya. Ternyata wanita itu sudah masuk begitu dalam ke hati suaminya. Salah, bukan lagi masuk. Tapi memang masih selalu ada di dalam hati suaminya. Justru dialah orang luar yang mencoba masuk ke dalam hati yang masih berpenghuni tersebut. Tiba-tiba terdengar suara dering telepon, rupanya berasal dari handphone Safia. Alam melihat ke benda pipi itu, nama ibunya muncul di layar tersebut. Ibu nelpon ya sayang, biar aku yang angkat. Safia tidak protes sama sekali. Wanita mandul, kemana saja kamu, ha? Kamu pikir rumahku hotel, jadi kamu bisa pergi sesuka hatimu, ha? Pekerjaan rumah menumpuk, kamu malah minggat. Tanpa Alam duga, ibunya langsung memaki tanpa jeda. Bu, ini aku. Potong Alam. Alam? Iya bu, Safia ada bersamaku sekarang. Aku menyuruhnya menyusulku. Oh, suruh dia cepat pulang. Pekerjaan di rumah numpuk. Potong Ratih ibu Alam. Maaf bu, sepertinya Safia nggak akan pulang dalam waktu dekat. Dia sedang sakit. Kamu tidak sedang membohongi ibu kan? Jangan coba-coba membela anak malas itu. Alam menarik nafas panjang. Enggak bu, buat apa aku membohongi ibu? Tanpa banyak bicara lagi, Alam langsung menutup panggilan tersebut. Alam melirik ke arah istrinya, tak ada lagi kata di antara keduanya. Senja telah berganti malam. Tubuh Alam terasa lengket. Dia akhirnya pamit ke mobil untuk mengambil pakaian ganti dan peralatan mandi yang selalu ada di mobilnya. Handphonenya tak berhenti bergetar sejak tadi. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Sylvie? Alam kembali mengabaikan panggilan tersebut. Selesai membersihkan diri, Alam melihat makan malam dari rumah sakit sudah matang. Makan ya sayang. Safia menggeleng, mencium aroma makanan itu, perutnya sudah mual. Padahal ini malam hari. Kata orang, morning sickness itu dialaminya pagi. Safia tidak mengerti mengapa mual-mual pada ibu bisa terjadi kapan saja, dan pemicunya juga bisa dari apa saja. Dari yang masuk akal sampai tidak masuk akal. Melihat istrinya mual, Alam kembali menutup makanan tersebut. Kamu mau makan apa sayang? Mas akan belikan kalau kamu tidak selera dengan makanan ini. Tanya Alam. Aku mau buah apel sama alpukat mas. Itu saja. Safia mengangguk. Kamu tidak ingin makan besar? Mendadak mulut Safia penuh dengan saliva saat mengingat bakso. Bakso aja mas. Alam tersenyum lalu mencium kening Safia dan bergegas pergi untuk membeli makanan itu. Sebelum melanjutkan kendaraannya, Alam melihat ada pesan yang baru saja masuk. Mas, aku lapar. Kamu tega ninggalin aku? Alam terusik dengan pesan Sylvie, dia akhirnya mengajaknya untuk makan malam bersama. Kenapa kita makan bakso sih mas? Gak elit banget, protes Sylvie. Alam memilih sebuah warung bakso yang terkenal di Depok. Sudah makan saja, aku tak punya banyak waktu, ucap Alam datar. Mas, tapi aku mau makan seafood yang terkenal itu, katanya itu seafood terenak di Depok.
Seakan tak peduli dengan ocehan Sylvie, Alam terus menyantap makanannya. Cepat habiskan, perintah Alam. Sylvie justru menyilangkan tangannya di dada, tak mau memakannya. Biasanya Alam akan dengan sabar menyuapinya, tapi kali ini berbeda. Pria itu langsung beranjak ke kasir dan meminta satu lagi untuk dibungkus. Mas, aku kan belum makan, protes Sylvie. Karena aku sudah bilang, aku nggak punya banyak waktu. Sylvie bergelayut manja tak tahu malu, meminta Alam untuk menunggunya sebentar lagi. Biasanya Alam akan sabar menemani Sylvie yang makan dengan lambat, tapi saat ini, kesabarannya mulai terkikis. Di pikirannya hanya ada Safia saat ini. Mas, Alam tak peduli, dia langsung mengambil pesanannya di kasir lalu bergegas meninggalkan warung makan tersebut. Mas, aku kan belum selesai makan, kamu buru-buru banget sih, protes Sylvie. Sudah setengah jam Alam menemani Sylvie makan, tapi tak kunjung selesai. Itu kenapa dibungkus? Emangnya buat siapa? Untukku, nanti malam kalau lapar. Ucap Alam bohong. Kan bisa order di hotel. Makan hotel mahal. Sylvie kembali merengek ingin jalan-jalan lebih dulu ke alun-alun untuk menghirup udara segar. Atas asas tidak tega karena Sylvie pasti jenuh seharian ini. Alam pun menuruti kemauan wanita itu. Di rumah sakit, Safia menunggu kedatangan suaminya. Perutnya terasa lapar, tapi dia tak bisa mencium aroma makanannya tersebut. Safia memutuskan untuk meminta bantuan perawat. Safia meminta tolong pada perawat untuk membelikannya soto jika ada. Beruntung perawat itu mempunyai langganan soto Kudus yang buka di malam hari. Tapi hanya pedagang kaki lima. Safia tidak mempermasalahkan hal itu. Ada berapa teman shiftmu, Mbak? Tanya Safia pada perawat. Kami bertiga, Mbak. Memangnya ada apa? Belilah juga untukmu dan juga teman-temanmu. Safia memberikan uang 2 lembar 100 ribuan. Safia yakin suaminya pasti menemui wanita itu saat ini. Dia tak bisa berharap. Bisa jadi dia akan mati kelaparan. Tak lama kemudian soto yang dipesan perawat telah sampai. Kemudian dengan telaten, perawat tersebut menyiapkan soto untuk Safia. Perawat itu juga menemani Safia hingga menghabiskan makanannya. Enak, Mbak, sotonya, ucap Safia kegirangan. Dia seperti anak kecil yang baru saja mendapatkan permen. Orang hamil biasanya memang suka yang seger-seger, Mbak. Terima kasih ya, Mbak, ucap Safia setelah menghabiskan makanannya. Sama-sama, jangan sungkan minta tolong sama kami ya, Mbak. Saya permisi. Alam sampai di rumah sakit hampir pukul 10 malam. Safia bahkan sudah terlelap. Dia mengusap wajahnya kasar. Soto yang dia beli pun sudah dingin. Alam pun melupakan buah yang dipesan oleh Safia. Saat menyadari itu, Alam kembali keluar untuk membeli buah. Sayangnya, supermarket dan toko buah sudah tutup. Sial, umpatnya pada diri sendiri. Safia masih terjaga sesaat sebelum Alam masuk ke dalam kamar rawat inapnya. Dia langsung memejamkan mata saat suaminya membuka pintu. Setelah tahu suaminya kembali keluar, Safia membuka mata, dadanya terasa sesak. Hatinya sangat sakit, dia bukanlah prioritas saat ini. Safia melihat ke atas nakas, ada soto yang bahkan sudah dingin. Sepertinya kalian bersenang-senang dan hanya aku yang tersakiti di sini. Safia memukul-mukul dadanya yang terasa sesak. Aku tahu kamu sedang mempermainkan aku, Mas. Ayo kita lihat siapa yang akan bertahan dalam permainan ini, ucap Safia sambil tersenyum sinis. Alam frustasi, dia sudah berkeliling kota Depok, tak juga mendapatkan buah yang diinginkan oleh Safia. Beruntung dia bisa mendapatkan apel di minimarket Point yang buka 24 jam. Bodoh kamu Alam, begini saja lupa. Kalau Alam pada diri sendiri. Alam segera kembali ke rumah sakit. Dalam perjalanan dia membeli bubur kacang hijau, mana tahu Safia ingin makan yang manis-manis. Setelah kembali ke rumah sakit, kamu baru kembali, Mas? Tanya Safia dengan nada sinis. Kamu sudah bangun sayang. Alam menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Dari mana saja kamu, Mas? Ini, aku beliin kamu bubur kacang hijau, masih hangat. Mau? Safia menatap Alam penuh kebencian. Tapi entah mengapa saat mencium harum khas bubur kacang hijau, perut Safia menjadi lapar kembali. Dia tak menolak saat Alam menyiapkan bubur itu di mangkok. Aku suapin. Tak menunggu persetujuan Safia, Alam langsung menyendokkan bubur tersebut untuk Safia. 1 suap, 2 suap, bubur itu lama-lama hanya tersisa mangkok dan sendok. Keheningan mendera di antara keduanya hingga Safia angkat bicara. Kamu tadi menemui wanita itu lagi, Mas? Enggak, Dek. Aku tadi ke hotel dulu. Jawab Alam sesantai mungkin agar tak ketahuan. Bohong kamu, Mas. Sekali kamu bohong, akan terus-terusan berbohong untuk menutupi kebohongan yang lain. Kamu pikir aku tidak tahu kalau kalian menyewa hotel yang sama? Jangan-jangan kalian hanya menyewa satu kamar hotel. Ucap Sylvie dengan nada sinis. Alam terperangah mendengar ucapan Sylvie. Seberapa jauh Sylvie mencari tahu, hatinya menjadi was-was. Untung saja Alam tetap bersikeras menyewa 2 kamar, walau Sylvie menginginkan 1 kamar dengannya. Kenapa Mas diam? Kamu tidak ingin menyangkal? Jadi benar,
kalau kalian tidur satu kamar? Safia meletakkan tangannya di kening, menahan sakit dan tangis. Tidak begitu sayang. Kami memang satu hotel tapi tidak satu kamar. Alam menjelaskan dengan panik. Hening, Safia tak lagi bicara untuk beberapa menit. Kalau kamu memang mencintaiku, lepaskan aku mas, ucap Safia. Safia, Pamali bicara seperti itu. Kamu sedang hamil. Beristirahatlah, ini sudah malam. Aku juga akan istirahat. Besok, aku masih harus bekerja. Kamu jangan memikirkan apapun agar kondisimu cepat pulih dan calon anak kita sehat selalu. Alam lebih memilih menghindari obrolan tentang hubungannya dengan Sylvie demi calon anaknya. Alam menggelar tikar yang tadi sempat dibelinya di lantai. Tubuhnya lelah, matanya mengantuk, tapi otaknya seakan tak mau diajak kompromi. Otaknya terus berpikir, berperang dengan hati tentang keputusan apa yang akan dia ambil ke depannya. Entah pukul berapa Alam bisa terlelap hingga sebuah panggilan telepon masuk ke handphonenya. Alam melihat siapa yang menelponnya pagi-pagi buta seperti ini, sedangkan matanya masih sangat berat dan ngantuk. Sylvie. Alam mengabaikan panggilan itu, lalu melihat jam tangannya. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Meski dia masih sangat mengantuk, mau tidak mau harus segera bangun. Ada Safia yang membutuhkannya diurus lebih dulu. Terdengar suara orang muntah-muntah. Suara itu terdengar dari arah kamar mandi. Alam segera beranjak dari tidurnya, mengumpulkan nyawa lalu berdiri. Berjalan menuju kamar mandi. Di sana Safia sedang berdiri bersandar di tembok. Wajahnya memerah karena baru saja mengeluarkan isi perutnya. Kamu tidak apa-apa sayang. Nampak sekali raut wajah khawatir di wajah Alam. Safia lemas dan memejamkan mata, mual masih sangat terasa. Ia kembali membungkuk ke atas toilet, kembali lagi memuntahkan isi perutnya. Bubur kacang hijau yang dia makan sudah sebagian keluar. Kini perutnya sudah lebih baik. Alam terus memijat lembut tengkuk Safia. Dia miris melihat apa yang dimuntahkan istrinya. Safia menekan tombol air yang ada di toilet. Sudah? Tanya Alam. Safia mengangguk. Alam membantu istrinya untuk kembali di ranjang tidurnya, kemudian menekan tombol bantuan. Tak berselang lama perawat datang. Di mana dokternya? Kenapa hanya perawat yang datang? Perawat tersebut mengatakan dokter masih menjalankan ibadah sholat dan menanyakan apa keluhan yang dirasakan. Tak berselang lama, dokter menyusul. Alam menceritakan apa yang baru saja Safia alami. Dokter tersebut menjelaskan bahwa mual muntah memang sering dialami oleh orang hamil, terutama di pagi hari atau yang sering disebut morning sickness. Tapi istri saya kondisinya lemas dok, apa tidak bahaya? Tetap dikontrol frekuensi muntahnya ya pak, jangan lupa perhatikan juga kondisi si ibu. Baik dok. Setelah kepergian dokter dan perawat, Safia masih mengalami mual muntah beberapa kali. Mas, tak bisakah kamu mengambil cuti hari ini? Safia memohon. Alam menggeleng. Kalau sedang dinas seperti ini, aku gak bisa cuti sayang. Tapi aku akan segera menyelesaikan pekerjaan dan langsung kembali ke sini. Tak perlu mengumbar janji mas, nanti kalau selingkuhanmu itu menemuimu, kamu pasti akan lebih mendahulukannya. Sindir Safia. Alam hanya diam tak berkutik, seketika suasana menjadi canggung. Safia kembali mendapatkan telepon dari ibu mertuanya. Alam dengan sikap mengangkat telepon tersebut. Hei Mandul, kamu gak pulang-pulang, enak sekali ya liburan. Di rumah banyak kerjaan, kamu malah keluyuran. Safia tidak mandul bu, jawab Alam. Ibu Alam nampak terdiam sejenak, mungkin wanita itu terkejut karena Alam yang mengangkatnya. Kamu Alam, ibu hanya bercanda. Bercanda bukan begitu bu caranya. Kamu ini, selalu saja bela istrimu, cepat suruh dia pulang. Perintah ibu Alam penuh penekanan. Maaf bu, mulai sekarang Safia gak bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi kamu akan menceraikan dia. Ibu Alam memotong kalimat anaknya. Nada suaranya terdengar sangat sumringah. Alam melirik kepada istrinya, khawatir mendengar ucapan ibunya, tapi dia yakin Safia tak mendengar karena volumenya kecil. Safia hamil bu. Apa? Hamil? Ibu Alam terkejut. Iya, sudah dulu ya bu. Safia sedang terkena morning sickness. Tanpa menunggu persetujuan ibunya, Alam menutup panggilan tersebut. Alam menatap lembut pada sang istri. Ibu bicara apa mas? Minta aku untuk pulang, untuk jadi babu gratisan. Sindir Safia. Alam terdiam, tak ingin membahas hal itu. Dia mengganti topik pembicaraan. Ada makanan yang kamu inginkan sayang, mumpung masih pagi. Aku akan keluar sebentar sekalian, aku beli sarapan juga. Safia mendengus kesal, dia minta suaminya untuk memotongkan apel, perutnya sedang tak bersahabat pagi ini untuk memakan sesuatu yang berat. Alam membersihkan apel lalu memotongnya, sembari menunggu Safia memakan apelnya, dia membersihkan diri lebih dulu. Alam sudah berpenampilan rapi pagi ini. Meski tampak lelah, ketampanannya tak berkurang.
Ada lagi makanan yang kamu inginkan? Walaupun Sofia membenci Alam tapi masih mempunyai hati nurani, tak mungkin membiarkan suaminya bekerja dengan perut kosong. Sofia meminta dibelikan soto Betawi. Baiklah, kalau begitu aku keluar dulu sebentar. Ada lagi yang kamu mau? Ucap Alam sembari mengambil kunci mobil di dalam tasnya. Sofia menggeleng, Alam berjalan menuju pintu. Mas, iya sayang, Alam menoleh. Mas keluar saja dari rumah sakit lalu belok kiri. Di sana ada soto Betawi, bisa ditempuh dengan jalan kaki. Tidak ada alasan pergi berjam-jam hanya untuk sarapan bersama wanita itu, kata Sofia. Semalam Sofia bertanya pada perawat ada makanan apa saja di dekat rumah sakit. Sofia tersenyum kecut, padahal dia tak ada niatan untuk bertemu dengan Sylvie, tapi dia tak bisa menyangkal karena rasa bersalahnya semalam. Sofia terusik dengan suara mirip getaran, seingatnya dia tak mengubah mode dering ponselnya. Dia melihat handphonenya senyap, tidak ada apapun di sana. Tanpa sengaja Sofia melihat ke arah tas suaminya, rupanya suara itu berasal dari telepon genggam Alam. Benda pipi itu tak berhenti menyala dan bergetar. Ternyata dia lupa bahwa benda kesayangannya. Benda kesayangan Alam yang selama setahun lebih menjadi benda privasinya. Dulu mereka tak masalah jika saling membuka ponsel, tapi belakangan Alam membuat peraturan baru. Sofia tak boleh membuka ponselnya dan dia juga tak akan membuka ponsel Sofia. Alasannya berkaitan dengan pekerjaan. Rupanya semua itu hanya akal-akalan pria itu saja. Katakan Sofia bodoh, iya Sofia memang bodoh, terlalu percaya pada suaminya. Sofia yang dilanda rasa penasaran dengan bersusah payah, turun dari ranjang dan berjalan, lalu melihat layar pipi tersebut. Nama Randy muncul di sana. Nama itu sering muncul, hanya saja Sofia selama ini tak sadar jika ada sesuatu yang janggal dari nama tersebut. Sofia juga baru ingat jika tak ada teman engineering Alam yang bernama Randy. Hatinya menjadi gundah, dengan tenang Sofia mengangkat panggilan tersebut. Mas, kenapa kamu abaikan semua pesan dan teleponku, hah? Kamu sudah nggak sayang lagi sama aku? Dek, bodoh kamu Sofia. Sofia memaki dirinya sendiri. Randy hanya penyamaran saja agar tidak ketahuan. Pagi-pagi sudah kegatelan. Semalam gak ada yang garuk, balas Sofia. Hening, sepertinya wanita di seberang sana sedang berpikir. Tutup mulutmu, dasar wanita mandul. Gak sopan, buka-buka handphone suami. Sofia mengabaikan umpatan mandul padanya dan menahan rasa sakitnya. Siapa wanita itu sampai bisa menghakiminya mandul? Pikir Sofia. Janda gatal, handphone suamiku sendiri, kenapa nggak boleh? Asal kamu tahu ya, suamiku yang menyuruhku mengangkat panggilan darimu. Katanya kamu berisik, dia nggak mau dengar suaramu lagi. Dia juga kesal, kamu selalu merengek padanya. Terlebih lagi dia sudah nggak cinta sama kamu itu parasit, selalu nempel padanya, ucap Sofia. Sofia hanya menebak sifat Sylvie dari awal dia membuka suara yang terdengar merengek dan manja, sisanya dia hanya asal berucap. Hening tak ada suara di seberang sana. Kamu gak percaya? Mau ngomong sama suamiku? Tiba-tiba saja panggilan itu terputus begitu saja. Sofia tertawa lalu dengan jijik menjatuhkan ponsel itu di atas tas. Dasar janda gatal, Alam bodoh sekali. Kalau wanita itu dicerai suaminya, pasti ada masalah. Dasar bucin. Kalian berdua sama-sama menjijikan. Pungkas Sofia lalu kembali ke atas ranjang. Setelah 30 menit Alam sudah kembali ke kamar rawat inap. Pria itu minta maaf karena lama mengantri. Dengan telaten Alam menyiapkan soto tersebut. Aroma soto sangat mengunggah selera makanan Sofia. Aneh saja, semalam dia sudah makan bakso, pagi ini dia makan soto Betawi. Sofia pun menyunggingkan senyum. Kata orang, hamil itu membuat wanita menjadi sedikit aneh. Makanan kesukaan bisa tiba-tiba tidak suka. Bahkan mencium baunya saja mual dan sebaliknya. Kini Sofia menjadi penggemar soto. Kenapa dek, kok senyum-senyum? Tanya Alam. Gak apa-apa, akhirnya aku makan soto juga, jawab Sofia. Jawaban yang membuat Alam kecewa. Dia pikir Sofia tersenyum karena perhatiannya. Alam pun ikut sarapan bersama istrinya. Tadi ada yang telepon, ucap Sofia diselamakannya. Siapa? Randy. Seketika Alam tersedak. Sofia sendiri tidak kaget dan melanjutkan menyuap soto yang terasa sangat nikmat. Alam berdeham lalu berkata, biarin aja, dia memang suka begitu. Menelpon sesuka hati, padahal bisa dibicarakan nanti di kantor. Di kantor ya? Memang Randy kantornya di mana? Alam nampak bingung sebelum akhirnya menjawab. Ya di kantorku sayang, kan teman kerja. Oh begitu ya. Alam masih tidak mengerti arah pembicaraan Sofia. Sekali lagi Sofia tersenyum sumringah. Kali ini karena dia telah berhasil mengusik mental suaminya. Setelah selesai makan dan merapikannya, Alam kembali mengambil handphonenya. Ada beberapa panggilan tak terjawab dan beberapa pesan. Alam melihat riwayat panggilan, ada panggilan yang terangkat di sana. Dek, jantung Alam berdetak tak karuan. Dia melirik Sofia yang tampak santai menonton video di gadgetnya dengan sesekali tertawa. Alam masih tidak mengerti arah pembicaraan Sofia.
Sekali lagi, Safia tersenyum sumringah. Kali ini karena dia telah berhasil mengusik mental suaminya. Setelah selesai makan dan merapikannya, Alam mengambil handphonenya. Ada beberapa panggilan tak terjawab dan beberapa pesan. Ia melihat panggilan yang terangkat. Ia ingin sekali memarahi istrinya karena telah melewati batas privasinya. Tapi dia kembali teringat akan calon anak yang ada di dalam kandungan. Akhirnya, ia menahan emosi tersebut dan menguburnya dalam-dalam. Tanpa Alam ketahui, Safia sebenarnya memperhatikan gerak-geriknya. Dia bahkan tertawa lepas bersamaan dengan video yang ia tonton. Karena menahan kesal, Alam pergi ke kantor lebih awal dan berniat menemui Sylvie lebih dulu. Wanita itu terlihat senang saat membaca pesan dari Alam. Untung saja dia sudah berdandan sejak pagi. "Mas," Sylvie bergelayut manja setelah membukakan pintu untuk pria pujaan hatinya itu. "Aku bawain kamu sarapan," ucap Alam sambil memberi Sylvie menu breakfast dari sebuah restoran cepat saji. "Terima kasih, Mas." Tanpa permisi, Sylvie mengecup pipi Alam. Dengan manja, Sylvie meminta Alam menyiapkan makanan tersebut. "Kamu kan bisa buka sendiri, kenapa manja sekali sih?" Alam kesal. Biasanya dia akan patuh dan menuruti Sylvie, tapi pagi ini permintaan itu justru membuatnya kesal. Dengan kesal, Sylvie justru membanting makanan itu, membuat emosi Alam yang semakin meningkat. "Sylvie, tidak tahu terima kasih kamu." Alam mencerca. "Mas, diam." Melihat kemarahan Alam, dia jadi teringat kata-kata Safia bahwa pria itu tak lagi mencintainya. Sylvie mulai berdrama dengan menangis. "Jadi benar kata wanita itu, kalau kamu tak lagi mencintaiku," ucap Sylvie sambil menangis. Alam menyeka rambutnya dengan kasar. Seperti perkiraannya, Safia pasti mengatakan sesuatu pada Sylvie. Alam kembali duduk di samping Sylvie, lalu memeluk dan membelai punggung kekasih gelapnya itu. "Maafkan aku sayang, aku tak bermaksud membentakmu," ucap Alam sambil terdengar suara tangis Sylvie. "Jadi benar mas, kamu sudah tak mencintai aku lagi." "Shh, jangan bilang begitu, lupakan kata-kata Sofia." Kata-kata itu tak memuaskan batin Sylvie. "Jadi kamu masih mencintaiku kan mas?" tanya Sylvie. Alam diam, tak menjawab pertanyaan Sylvie lalu mengalihkan perhatian wanita itu. "Bukan Sylvie namanya kalau hanya pasrah begitu saja." "Mas, jawab pertanyaanku, jangan mengalihkan perhatian. Kamu masih mencintaiku atau tidak?" Sylvie masih terus memaksakan jawaban pada Alam, membuat pria itu diam sejenak berpikir merangkai kata yang tepat. "Mas, entahlah Sil." Kata-kata tersebut justru keluar begitu saja dari mulut Alam. "Entahlah, maksudnya apa mas?" Sylvie mulai mendramatisir keadaan. Alam memeluk tubuh erat Sylvie. Alam melihat jam tangannya, dia harus segera ke kantor, jangan sampai terlambat. "Nanti pulang ke hotel kan mas? Sebenarnya kamu ada urusan apa sampai mengabaikan aku seperti itu?" Sylvie justru memeluk Alam. Tak peduli pria itu akan berangkat kerja. Rindunya sudah membuncah, apalagi beberapa hari ini Alam selalu mengabaikannya. Alam mencoba melepaskan pelukan Sylvie, namun wanita itu enggan melepaskan. "Janji pulang kantor langsung kembali ke sini, atau besok aku akan datang ke kantormu," ancam Sylvie. "Iya," jawab Alam singkat. Senyum bahagia Sylvie pun berkembang. Handphone Safia kembali berbunyi, lagi-lagi dari nomor ibu mertuanya. Meski enggan, Safia tetap mengangkat telepon dari itu. "Safia, benar kamu hamil?" tanya wanita itu dari seberang sana. "Iya bu." "Ah, kamu pasti bohong, agar tidak dicerai sama anakku atau dipoligami, iya kan?" tuduh ibu Alam. "Cerai, poligami. Jadi Alam ada niatan untuk itu," batin Safia. Tangannya mengepal erat, nafasnya memburu. Sebisa mungkin Safia mencoba untuk menetralkan emosi yang bergejolak dalam dadanya. Safia, kamu budek ya? Orang tua ngomong dari tadi malah diem saja," ucap ibu mertuanya memaki Safia. Seketika Safia tersadar dari pikirannya. "Aku gak bohong, bu." "Alah, alasan aja kamu. Wanita mandul, cepat pulang. Pekerjaan rumah menumpuk. Jangan pergi seenak jidatmu. Kamu pikir rumahku kos-kosan, pulang pergi sesukamu." Dada Safia terasa sesak. Bodoh sekali dirinya selama 5 tahun ini bertahan di rumah yang sudah seperti neraka itu, untuk berbakti pada ibu mertuanya dengan harapan wanita sepuh itu akan berubah dan menyukainya. Safia pikir dengan kabar kehamilannya, ibu mertuanya akan sedikit melembut padanya. Ternyata sama saja. Sekarang Safia paham jika memang tak ada tempat untuknya di sana. Kembali, suara dari seberang sana memaki Safia hingga lelah sendiri dan menutup panggilan telepon tersebut. Waktu cepat berlalu, bahkan hari sudah menjelang sore dan semakin gelap. Safia merasa bosan harus terus berada di rumah sakit. Dia bertekad harus lekas pulih dan segera meninggalkan rumah sakit. Tiba-tiba saja Safia ingin makan rujak. Dia pun mengirim pesanan untuk suaminya. "Mas, aku ingin makan rujak, tolong belikan ya. Sepertinya anak kita ingin makan rujak. Duh, aku sampai ngiler." "Oke sayang, I love you."
Safia membubui pesan itu dengan emotikon tersenyum dan love merah. Bukankah Alam menyukai Sylvie yang manja dan suka merengek? Mulai sekarang dia akan mengikuti wanita itu. Safia menyeringai lalu menekan tombol send untuk mengirim pesan tersebut. Alam membaca pesan itu. Dengan tersenyum, akhirnya Safia telah kembali seperti semula. Begitu pikirnya, lalu membalas pesan tersebut. Oke sayang, tunggu ya, love you too. Dia bergegas menatap peralatan kerjanya. Ting! Suara notifikasi pesan masuk. Alam pikir pesan itu adalah pesan balasan dari istrinya, tapi ternyata pesan dari Sylvie. Mas, jangan lupa janjimu ya. Kamu akan pulang ke hotel. Aku merindukanmu. I love you. Maaf sayang, aku lembur hari ini karena tadi ada hal yang tak terduga. Aku harus ke lokasi meninjau proyek. Kamu tunggu ya. Mungkin malam-malam aku baru pulang. Pesan penuh kebohongan itu telah dikirim. Sesampainya di rumah sakit, sesuai janjinya, Alam membawakan Safia rujak dan juga parsel buah lengkap. Tak lupa roti tawar dengan selai strawberry. Bagaimana? Enak? Tanya Alam, kemudian Safia hanya mengangguk. Enak mas, mas mau coba? Alam menggeleng. Untukmu saja, aku sudah senang melihatmu makan, ucapnya. Safia menyendokkan rujak itu untuk Alam lalu berkata, tapi anak kita mau kamu ikut makan mas. Mau tak mau Alam menerima suapan itu sembari meringis. Rasanya aneh makan rujak sore-sore begini. Enak kan mas? Alam mengangguk sambil tersenyum. Malam ini keduanya saling bercengkrama seperti saat Safia belum mengetahui perselingkuhan Alam. Sepertinya kamu mulai ngantuk sayang, tidurlah. Saat Safia telah terlelap, Alam pergi ke hotel untuk menemui Sylvie. Sebelumnya dia telah mengirim pesan kepada kekasihnya, menanyakan apa ada sesuatu yang Sylvie inginkan. Dalam perjalanan, Alam mampir ke sebuah restoran cepat saji untuk membeli pesanan Sylvie. Mas sudah datang. Sylvie segera menarik Alam masuk ke kamar. Tanpa aba-aba, wanita itu menyerang Alam tanpa jeda. Alam hanyalah pria normal, tak bisa menolak jika memang diberi. Terlebih pesona Sylvie sungguh menggoda. Malam itu menjadi malam surgawi untuk keduanya. Alam lupa jika dia adalah seorang suami dan sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Lagi-lagi, entah untuk yang kesekian kalinya, pria itu memadu kasih terlarang dengan wanita itu. Kamu masih ingat janjimu pada aku kan mas? Kalau kamu akan menikahiku? Tanya Sylvie pada Alam. Iya sayang, aku ingat. Lalu kapan? Aku sudah terlalu sabar menunggumu. Tapi sepertinya aku tak bisa menceraikan Safia, Sil. Apa? Sontak Sylvie mendudukkan tubuhnya. Tapi kenapa mas? Tanya Sylvie tak terima. Safia hamil, Sil. Apa? Aku akan tetap menikahimu. Jika kondisi Safia sudah membaik, aku akan mengatakan hal ini padanya. Jadi tolong kamu bersabar sebentar lagi. Maksudmu, kamu akan menjadikan aku istri kedua, mas? Alam mengiyakan. Tapi mas, tidak ada tapi-tapi, Sil. Menikah dengan menjadi istri kedua atau tidak menikah sama sekali. Alam turun dari tempat tidur, lalu memakai kembali satu persatu pakaiannya. Mas, sejak awal kamu sudah tahu resikonya jika berhubungan denganku. Aku ini pria beristri. Sekarang Safia hamil, aku tidak mungkin menceraikannya karena aku sudah menantikan anak itu selama 5 tahun. Tapi nanti kamu juga akan mendapatkan anak dariku, mas. Alam menggeleng. Sejujurnya dia tidak yakin bisa memiliki anak dengan Sylvie. Mengingat wanita itu diceraikan oleh suaminya karena tak kunjung mempunyai momongan setelah 7 tahun menikah. Dan saat ini, mantan suami Sylvie sudah menikah lagi, serta baru saja dikaruniai seorang anak. Pikirkan baik-baik perkataanku, Sylvie. Menjadi istri kedua atau tidak menikah sama sekali. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Alam meninggalkan Sylvie begitu saja. Di dalam kamar, Sylvie masih berteriak memanggil Alam. Dia tidak mungkin mengejar pria itu dengan keadaan tak berbusana. Alam langsung kembali menuju rumah sakit, khawatir Safia akan terbangun. Benar saja, saat sampai di kamar rawat inap, Safia sedang berada di dalam kamar mandi, memuntahkan isi perutnya. Alam menatap miris pada istrinya. Kamu tidak apa-apa? Alam masuk ke dalam kamar mandi untuk memapah Safia keluar. Saat mencium aroma baju dan tubuh Alam, Safia tiba-tiba kembali muntah. Pergi mas, jauh-jauh dariku, ucap Safia sembari menutup hidungnya. Entah mengapa hidungnya sangat sensitif dengan bau suaminya. Alam yang masih mencerna ucapan Safia hanya bisa pasrah dan mundur beberapa langkah. Keluar mas, baumu sungguh tidak enak. Sontak Alam menciumi bau tubuhnya. Tidak ada yang aneh, masih wangi walau usai berolahraga malam. Safia mendorong tubuh suaminya yang menghalangi jalannya sembari menahan nafas. Kenapa dengan bau tubuhku sayang? Tanya Alam polos. Wangi kok, jawab Alam dengan bodohnya. Sekali lagi, Alam menghirup bau tubuhnya sendiri. Kamu bau wanita murahan itu mas, aku tak tahan dengan bau wanita lain di tubuhmu. Dek. Detak jantung Alam berdetak tak karuan. Entah mengapa dirinya menjadi gelisah dan sedikit gugup.
Apakah Safia tahu jika dia baru saja bertemu dengan Sylvie? Apa Safia tahu apa yang baru saja dilakukannya? Mungkin itu hanya sekedar ocehan Safia karena Alam meninggalkan Safia saat sedang tidur. Ya pasti, Safia hanya asal mengoceh saja. Begitulah isi pikiran Alam sekarang. Begitu banyak pertanyaan dan asumsi serta pembenaran untuk dirinya sendiri. Otaknya dengan cepat berpikir untuk membuat alasan yang tepat. Safia, bentak Alam. Dia menatap tajam pada istrinya. Jangan pernah menyebut Sylvie itu wanita murahan. Safia menatap Alam dengan sinis. Lalu aku harus memanggilnya apa, Mas? Pelakor, janda gatal, atau jalang? Diam, tutup mulutmu, Safia. Kamu bela saja terus selingkuhanmu itu, Mas. Safia tertawa. Hebat sekali pelakor itu. Bahkan bisa menguasai seluruh jiwa raga suami yang dulu katanya sangat mencintaiku. Omong kosong, gumamnya. Perut Safia sangat mual. Dia merasa seluruh ruangan itu sudah penuh dengan aroma tubuh Alam yang bercampur bau wanita lain. Kepalanya mulai pusing. Safia memencet tombol bantuan. Dengan sedikit tertatih, Safia menuju ke kamar mandi dengan penahan mual. Menyingkirlah, Mas. Aku mau lewat. Dengan kasar, Alam menarik tubuh Safia. Jangan pernah menghina Sylvie, Safia. Kamu tidak lebih baik darinya. Setuju atau tidak setuju, aku akan menikahi Sylvie. Ucap Alam dengan penuh emosi. Tubuh Safia mendadak lemas. Dia mundur satu langkah dan hampir tumbang. Jantung Safia sudah tak karuan. Hatinya seperti gelas kaca yang dilempar dari ketinggian. Tak hanya hancur tapi juga remuk. Safia tertawa lepas dengan air mata yang sudah menetes deras. Menikah, Mas. Aku tak sudi kamu duakan. Safia menghempaskan tangan Alam dari tangannya. Lepas, aku tak sudi kamu sentuh. Sudah ketahuan selingkuh, sekarang beralasan ingin menikahinya. Berbuat dosa ya dosa saja, Mas. Tak perlu kamu balut dengan pernikahan. Dasar menjijikan. Sudah aku bilang, tutup mulutmu, Safia. Dengan emosi Alam justru mendorong Safia yang hendak meninggalkannya dan menuju kamar mandi. Brak! Kejadian itu bersamaan dengan seorang yang masuk ke dalam ruangan Safia. Astaga! Seru wanita itu. Alam yang tertangkap basah menoleh ke arah perawat tersebut, sedangkan perawat sudah berteriak minta bantuan. Alam panik, ia memilih pergi karena melihat beberapa perawat yang menuju kamar itu. Dia justru berlari. Perawat yang tadi datang pertama menyuruh temannya untuk mengejar Alam, sedangkan dia dan teman yang lain segera menolong Safia. Safia meringis, darah merembes hingga ke lantai. Panggilan darurat sudah sampai ke dokter jaga. Dia segera diangkat keranjangnya, tapi kondisi Safia sudah sangat buruk. Begitu juga dengan janinnya. Safia sempat memberikan sebuah kartu nama pada seorang perawat dan memintanya untuk menghubungkan orang yang ada di kartu nama tersebut. Sementara, Alam berhasil kabur, bahkan satpam rumah sakit nyaris menjadi korban tabrak lari. Begitu pengecut seorang Alam Syah Sukma Wijaya. Pertengkarannya dengan Alam dini hari tadi menjadi sebuah malapetaka bagi Safia. Dia harus kehilangan janin yang ada di dalam perutnya. Kondisi Safia sangat lemah pasca menjalani kuretage. Dia sudah dipindahkan ke ruang yang berbeda dan melarang untuk memberitahu keberadaannya pada Alam. Urusan Alam akan Safia pikirkan nanti setelah dirinya benar-benar sembuh. Safia benar-benar butuh ketenangan sekarang. Dia harus segera sembuh agar bisa membalas sakit hatinya pada orang-orang yang telah menyakitinya. Setelah insiden di rumah sakit, Alam langsung menuju ke hotel. Dia hanya berjalan mondar-mandir dan sesekali menyugar rambutnya dengan kasar, memikirkan kebodohannya yang pergi meninggalkan istrinya begitu saja. Pengecut kamu, Alam, kamu brengsek. Dia memaki pada dirinya sendiri. Alam sangat cemas, berharap ada pihak rumah sakit yang menghubunginya dan memberitahu keadaan istrinya. Tubuh Alam sangat lelah, tanpa sadar dia terlelap begitu saja di atas sofa. Pagi harinya Alam memilih sarapan di restoran hotel. Sylvie tidak sengaja melihat pria itu lalu mendekatinya. Kamu semalam tidur di hotel, Mas? Kamu pikir di mana? Balas Alam acuh tanpa melihat ke arah Sylvie. Ya, aku pikir kamu menyusul ke tempat istrimu karena kamu meninggalkanku begitu saja. Laki-laki kalau sudah dapat enaknya main pergi begitu saja. Emangnya wanita itu hanya sekedar alat pemuas apa? Sindir Sylvie. Alam yang awalnya memaksakan sarapan meski dirinya tidak bernafsu, sekarang semakin tak bisa menelan karena kehadiran Sylvie yang terus mengoceh. Tanpa berkata apapun, Alam langsung meninggalkan Sylvie. Wanita itu tak berhenti berteriak dan membuat perhatian orang-orang yang berada di restoran tertuju padanya. Mas, sepanjang perjalanan, Sylvie terus saja berteriak memanggil Alam. Pria tampan berpakaian rapi baru saja memasuki ruang rawat inap di mana Safia berada. Pria itu memandang Safia dengan sendu, hatinya begitu sakit melihat adiknya terbaring lemah di atas ranjang. Pria itu adalah Davendra Dananjaya, kakak kandung Safia Dananjaya. Apa yang sebenarnya terjadi, Safia? Gumam pria itu.
Daven tak pernah menyangka jika adik satu-satunya akan mengalami hal tragis seperti ini. Sedikit banyak dia telah mendapatkan informasi dari perawat mengenai kejadian yang dialami oleh adiknya. Sudah kukatakan, pria itu tak sebaik yang kamu lihat, masa lalunya sangat buruk. Tapi kamu masih saja nekat menikah dengannya. Perlahan, Safia mulai membuka mata, dia menatap sosok yang tak berhenti menatapnya. Daven telah mengubah sorot mata dan juga ekspresinya menjadi lebih dingin. Abang, suara Safia sangat lemah. Jadi untuk ini kamu menghubungiku. Kamu baru saja mengingatku saat kamu sudah seperti ini, sindir Daven. Safia sudah tak kuat menahan semua yang dia rasakan, akhirnya tangisnya pun pecah. Daven masih tetap tegar berdiri di posisinya, membiarkan adiknya menumpahkan segala rasa di hatinya. Berhenti menangis. Untuk apa kamu menangisi pria seperti itu? Tak ada gunanya, ucap Daven datar. Daven perlahan mendekati ranjang. Safia mengelurkan tangannya. Pria itu membalas selalu memeluk adiknya. Walau pelukan itu tak sempurna karena posisi Safia yang terbaring. Kamu wanita kuat, Safia. Ingat siapa kamu, Safia dan Anjaya. Kamu harus segera pulih dan sehat, oke? Bisik Daven. Safia mengangguk dalam tangisnya. Alam masih berperang dengan batinnya, memutuskan untuk segera berangkat ke kantor. Konsentrasi Alam buyar, dia tak dapat mengerjakan pekerjaannya dengan benar. Desain yang sudah dia buat tak juga rampung, padahal hari ini deadline sudah menanti. Brak! Sebuah gulungan kertas karton segi 4 mendarat sempurna di atas meja kerjanya, membuat Alam yang pikirannya tak berada di raganya terperanjat. Kamu masih niat kerja tidak, Alam? Pekerjaanmu tak ada yang beres sejak beberapa hari yang lalu. Kamu pikir kamu digaji hanya untuk ngelamun, hah? Periksa itu, teliti kembali. Dasar tidak becus. Atasan Alam itu tampak murka setelah melihat pekerjaan anak buahnya tidak teliti. Padahal dia tahu Alam cukup kompeten, tapi sekarang kinerjanya benar-benar buruk. Maafkan saya Pak Surya, saya sedang banyak masalah. Saya tidak peduli tentang hal itu. Yang saya mau pekerjaanmu beres dengan baik. Jangan lupa, desain yang kemarin saya minta deadline sore ini. Alam kembali meminta maaf, lalu menanyakan hal apa yang harus dia perbaiki. Alam kembali mendapat caci maki dari atasannya karena tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Alam menghembuskan nafas kasar. Dia berpikir semua kesialannya ini karena Safia. Kalau saja wanita itu tak membuat ulah, dia pasti dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan yang pasti bisa bersenang-senang dengan wanita pujaannya. Ya, semua ini gara-gara Safia. Seumur Alam bekerja di perusahaan tersebut, baru kali ini dirinya dicaci maki. Alam sudah membulatkan tekad, nanti dia akan ke rumah sakit dan membuat perhitungan dengan istrinya. Karena dikejar deadline dan juga banyak revisi, Alam terpaksa membawa pekerjaan yang belum selesai ke hotel. Alam melupakan sejenak tentang Safia maupun Sylvie. Dia sengaja menonaktifkan ponselnya agar tidak ada yang bisa mengganggunya. Alam harus segera menyelesaikan semua pekerjaannya, karena besok adalah hari terakhirnya bertugas di Depok. Jangan sampai kepercayaan atasnya memudar karena kesalahannya. Alam hampir tak tidur mengerjakan semua pekerjaannya. Pagi harinya dia keluar dari hotel lebih cepat, sebab tak ingin bertemu dengan Sylvie, lalu membeli sarapan di luar. Alam, kenapa matamu? Kamu nggak tidur semalaman? Tanya Indra, teman baik Alam di kantor Depok. Alam mengiyakan dengan terus mengerjakan sisa pekerjaannya. Alam, suara Pak Surya begitu menggelegar. Sudah selesai pekerjaanmu? Sudah, Pak. Alam memberikan beberapa file pada Surya dan juga mengirim email pada atasannya itu. Oke, aku akan periksa dulu. Alam bisa bernafas lega setelah Surya menyetujui semua hasil kerjanya. Begitu lelah tubuhnya, dia ingin segera kembali ke hotel sejenak. Mau kemana, bro? Buru-buru amat. Indra menghentikan langkahnya. Mau ke hotel, ngantuk, capek banget. Semalam aku gak bisa tidur karena bosmu itu. Keluh Alam. Indra tertawa. Ini hari terakhir kamu bertugas di sini. Mari kita bersenang-senang seperti biasa. Aku lelah, Indra. Kamu beristirahat dulu, nanti aku jemput. Di kamar nomor berapa kamu? Alam menyebutkan nomor kamar hotelnya. Aku punya barang baru, siapa tahu kamu suka. Bisik Indra. Perempuan saja yang ada di otakmu. Dasar. Balas Alam. Alam memang suka dengan dunia malam, tapi tak pernah sekalipun dia jajan. Gonta-ganti pasangan bukanlah hobinya. Dulu dia mengenal Sylvie pun di sebuah klub malam. Alam mulai tak pernah ke klub malam sejak mengenal Safia, hanya sesekali saja saat dia bertugas keluar kota. Tentu saja itu karena ulah Indra yang memaksanya. Sesuai janji malam itu, Indra kembali mengajak Alam untuk bersenang-senang. Tapi Alam tak menggubrisnya, dia memilih memulihkan tenaga karena besok dia harus membuat perhitungan pada Safia. Pagi harinya, Alam sudah bersiap ke rumah sakit. Setelah sarapan, dia langsung berangkat. Mas mau kemana? Tanya Sylvie saat melihat Alam di lobi. Aku ada urusan. Aku ikut. Tidak perlu. Aku mau bertemu Safia. Tanpa mempedulikan Sylvie, Alam terus melajukan langkah menuju mobilnya.
Sampai di rumah sakit, Alam langsung menuju kamar rawat Sofia. Kamar itu sepi, barang-barangnya pun tak ada. Dia mencari di kamar mandi dan kosong. Usai memeriksa ruang tersebut, barulah Alam menuju ke meja petugas menanyakan keberadaan istrinya. Ibu Sofia sudah pulang kemarin, tutur seorang perawat yang bertugas. Pulang? Bukannya dia harus bed rest? Tanya Alam memastikan. Kalau itu saya kurang tahu, Pak. Saya baru saja menggantikan shift beberapa menit yang lalu. Jika Bapak berkenan, bisa bertanya pada dokter yang bertugas. Beliau ada di IGD, jawab perawat tersebut. Alam bergegas menuju IGD untuk menemui dokter yang dimaksud. Dokter tersebut memberitahu kondisi Sofia yang telah kehilangan janinnya. Apa? Keguguran? Ada penyesalan di relung hati Alam mendengar hal buruk tersebut. Anak yang dia dambakan kini telah tiada, itu karena kesalahannya. Iya Pak, kondisi Bu Sofia buruk. Keluarganya meminta rujukan untuk memindahkan Bu Sofia. Keluarganya? Batin Alam. Dirujuk kemana dok? Maafkan kami Pak, pihak keluarga tidak ingin memberitahu kemana Bu Sofia dipindahkan pada orang lain. Tapi saya bukan orang lain dok, saya suaminya. Sekali lagi maafkan kami Pak. Alam keluar dari rumah sakit dengan frustasi dan penuh penyesalan. Tanpa Alam tahu, ada sepasang mata yang mengawasinya sejak tadi. Alam Syah Sukma Wijaya. Enaknya kita mulai dari mana? Gumam orang itu. Diamlah Sylvie, jangan bikin gaduh. Lihatlah orang-orang jadi memperhatikan kita, ketus Alam. Di dalam lift, Sylvie terus saja mengoceh membuat Alam semakin pusing. Sylvie bahkan menerobos masuk ke kamar Alam. Sylvie, keluar, bentak Alam. Kamu mengusirku, Mas. Setelah apa yang kita nikmati selama setahun ini, kamu mengusirku keluar. Kamu lupa tadi malam terus menyebut namaku saat kita memadu kasih. Apa sekarang kamu benar-benar mencintai wanita itu setelah dia hamil anakmu? Alam kembali membentak Sylvie dan menyuruh wanita itu menutup mulutnya. Perdebatan di antara keduanya tak bisa terelakkan. Mereka saling menyalak hingga Alam yang tak terima kemudian melayangkan tamparan di pipi mulut Sylvie. Jangan pernah lagi kamu meninggikan suara padaku, Sylvie. Asal kamu tahu, Sofia selalu bersikap lembut padaku, tidak sepertimu. Ucap Alam membandingkan antara Sylvie dengan wanita yang bertahta di hatinya. Kamu menamparku, Mas. Dia lebih membela istri pelarianmu itu. Jawab Sylvie penuh emosi. Sekarang kamu pilih aku atau dia? Alam hanya diam, dia sedang mengatur emosinya. Keluar Sylvie, sebelum aku melakukan hal yang tidak diinginkan. Sylvie tak menggubris ucapan Alam. Jawab Mas, kamu pilih aku atau wanita sialan itu? Keluar, bentak Alam. Keluar Sylvie, biarkan aku tenang, kita bahas soal ini lain kali. Kalau kau memaksaku sekarang, kamu tak akan mendapat jawaban yang memuaskan batinmu. Pergilah. Alam kembali mengusir Sylvie. Dengan sedikit menyeret tangan Sylvie, Alam mengusir wanita itu keluar dari kamarnya. Sylvie masih terus melayangkan protes. Dia bahkan terus mengetuk pintu Alam dengan kasar. Alam menyeka rambutnya dengan kasar. Pikirannya tertuju pada Sofia, bagaimana keadaannya. Alam menghubungi nomor Sofia, tapi hanya operator yang setia memberi jawaban. Alam berpikir keras, batinnya berperang antara kembali ke rumah sakit atau tidak. Alam segera kembali ke hotel. Dia harus bersiap-siap untuk kembali ke Jakarta. Dia akan mencari Sofia di sana. Semoga saja ada titik terang. Mas, kamu dari mana aja? Aku menghubungimu sejak pagi, tapi kamu mengabaikanku. Rengek Sylvie. Alam tak menggubris kehadiran Sylvie. Dia terus berjalan menuju lift dengan pikiran yang entah kemana. Mas, aku bicara padamu. Diamlah Sylvie, aku pusing mendengar suaramu. Seketika Sylvie langsung diam tapi terus mengikuti Alam dan masuk ke kamar pria itu tanpa dicegah sama sekali. Kita kemana dulu Mas? Kita kan udah janji mau jalan-jalan dulu sebelum kita pulang ke Tangerang. Aja Sylvie. Aku harus segera kembali ke Tangerang, Sil. Ada hal penting yang harus aku lakukan. Kamu ingin pulang bersamaku atau masih ingin di Depok? Tanya Alam tanpa ekspresi. Alam sudah tak ingin berlama-lama di Depok. Pikirannya hanya dipenuhi oleh Sofia dan calon anaknya yang telah tiada. Loh Mas, kita kan udah janji mau jalan-jalan dulu ke Jogja. Kenapa main memutuskan saja pulang ke Tangerang? Kamu egois Mas, kata Sylvie dengan kecewa. Alam seakan tak peduli dengan rengekan Sylvie. Dia terus merapikan barang-barangnya. Mas, maafkan aku Sylvie, aku tak bisa menepati janji kita. Tapi semua itu bukan serta-merta kesalahanku. Kamu sendiri yang memaksa datang kemari dan memutuskan dengan seenak hati bahwa kita akan jalan-jalan ke Jogja. Ucap Alam dengan nada dingin. Sylvie membulatkan matanya dengan sempurna, seakan tak percaya dengan kata-kata Alam. Menurutnya mereka sudah membuat kesepakatan bersama, itu sebabnya dia memutuskan untuk menyusul Alam ke Depok. Mas, bukannya kita sudah sepakat? Kenapa jadi begini? Kamu egois? Sepakat? Kapan kita membuat kesepakatan? Bukannya kamu sendiri yang memutuskan dan memaksa untuk datang kemari? Balas Alam seakan tidak peduli. Sylvie hendak membuka suara, tapi Alam lebih dulu bicara. Kamu masih mau di sini atau ke Tangerang bersamaku? Barang-barangnya sudah tertata rapi di dalam koper. Kalau kamu ingin pulang bersamaku, bergegaslah merapikan barang-barang. Aku tunggu 30 menit lagi.
Sylvie berpikir sejenak. Untuk apa tetap di sini tanpa Alam? Dia sudah cukup bersenang-senang selama pria itu sibuk dan mengabaikannya. Alam juga pasti tidak mau membayar kelebihan biaya hotel, belum lagi dia harus mengeluarkan biaya sendiri jika pulang bersama kekasihnya itu. Aku ikut mas, tapi bantu aku merapikan barangku. Alam seakan tak peduli, dia menyeret kopernya menuju pintu. Aku tunggu di lobi. Kalau lebih dari 30 menit akan aku tinggal. Mas, Sylvie yang kesal ditinggal begitu saja, lalu keluar dari kamar itu dan menuju kamarnya untuk merapikan barang-barangnya. Gara-gara wanita itu sekarang Alam berubah, bisa-bisanya dia sekarang malah hamil. Gerutu Sylvie sembari merapikan barang-barangnya. Sylvie juga kesal saat kemarin mereka bermadu kasih, justru nama Safia yang Alam sebut. Aku harus membuat rencana agar Alam tetap menjadi milikku. Hanya aku yang boleh memiliki Alam Syah Sukmawijaya. Sylvie bermonolog. Terima kasih mas, kamu masih mau menungguku, ucap Sylvie. Sylvie sedikit terlambat, hanya 10 menit. Dia yakin Alam tak akan meninggalkannya begitu saja. Beda dengan pikiran Alam, sejak tadi Alam sibuk menghubungi orang-orang yang kenal baik dengan Safia, mencoba mencari tahu keberadaan istrinya itu, namun hasilnya nihil. Sepanjang perjalanan Depok ke Tangerang, Alam hanya diam 1000 bahasa, sesekali bicara karena pusing mendengar ocehan Sylvie. Mas, bantu aku bawa barang ke rumah, rengek Sylvie. Mereka telah sampai di rumah Sylvie. Tak ingin banyak berdebat, Alam segera keluar dan membawakan koper serta kue dan oleh-oleh yang sempat dibeli sebelum balik ke Tangerang. Kamu pasti lelah menyetir sejak tadi. Istirahat dulu mas, aku bikinin yang manis-manis. Gak perlu, aku langsung pulang aja. Alam segera memasuki mobil dan kembali melajukan kendaraannya itu. Safia, di mana kamu sayang? Gumam Alam sambil menyetir kendaraannya. Alam turun dengan membawa barang-barangnya. Rupanya sang ibu sudah menyambut kedatangannya setelah mendengar suara mobil terparkir di garasi. Alam langsung memberikan oleh-oleh yang dia bawa pada ibunya itu. Mana istrimu? Alam tak menyahut dan terus saja berjalan kemudian mendudukkan diri di sofa. Mana istrimu? Kenapa kamu pulang sendiri? Ibunya mengulangi pertanyaannya. Alam menggeleng. Dia kabur, ha? Alam menyugar rambutnya dengan kasar. Safia keguguran, Bu. Itu semua gara-gara aku. Alam menjambak rambutnya. Maksudmu? Alam menceritakan kejadian yang sebenarnya, termasuk dia yang ketahuan selingkuh. Baguslah kalau anak itu gugur. Kamu bisa langsung menceraikan wanita itu. Ibu, lirih Alam. Bodoh kamu Alam, masih kamu bela Safia. Harusnya kamu segera bawa kemari si Sylvie. Ibu akan langsung menikahkan kalian. Kalau kamu bicara pada ibu, tak akan seperti ini kejadiannya. Ibunya bukan berempati karena calon cucunya telah tiada, malah mendukung hubungan Alam dengan Sylvie. Safia itu sudah gak berguna, mengandung saja dia gak bisa, sampai hamil saja bisa keguguran. Pekerjaan rumah dia tinggal, lebih baik kamu ceraikan saja, Sylvie lebih baik, anak orang kaya juga, oceh ibunya. Cerai, mandul, dan tidak berguna, kata itu yang selalu digaungkan oleh ibu Alam. Alam merasa semakin pusing berbicara dengan ibunya dan memilih untuk masuk ke kamar. Alam mencoba menghubungi istrinya, namun lagi-lagi nomor itu tidak aktif. Dia terus memaki dirinya sendiri, bahkan kakak iparnya saja dia tidak kenal. Bagaimana bisa mencari keberadaan Safia? Hari yang cerah di kota Depok, kicau burung menjadi pelengkap suasana pagi ini. Safia yang sedang menikmati udara segar di taman rumah sakit bersama seorang perawat dan dokter. Hatinya begitu sepi, bagaimana tidak suaminya berkhianat dan jalan buah hatinya harus lenyap akibat perbuatan ayahnya sendiri. Safia merasa dirinya adalah orang termalang di dunia ini. Kemalangan demi kemalangan silih berganti menimpa hidupnya. Mulai dari orang tua meninggal sejak dia masih beranjak remaja, suami berkhianat, mertua yang jahat, dan satu-satunya calon pelita hidupnya tak ada lagi. Tak terasa sudah seminggu lebih dia berada di rumah sakit ini. Sejak pertemuannya dengan Daven beberapa hari lalu, pria itu tak lagi mengunjunginya hingga sekarang. Kakak kandungnya hanya mengirimkan seorang bodyguard untuk menemani dan melayani. Daven sedang sibuk dengan pekerjaannya atau dia memang tidak peduli dengan adiknya. Entahlah, Safia tak ingin terus berasumsi. Pikirannya menerawang jauh, bersama penyesalan dan air mata yang kian jatuh. Bagaimana keadaan Safia? Tanya Daven. Suara itu menyadarkan Safia kembali ke dunia nyata. Abang, seru Safia. Daven berjongkok, mensejajarkan tinggi dengan Safia, lalu mengusap air mata adiknya itu. Sudah kukatakan, jangan menangisi pria brengsek itu. Aku hanya teringat calon anakku, Bang. Safia menunduk dalam, air matanya kembali mengalir. Ada penyesalan dalam dirinya karena sempat mengatakan agar anak itu lebih baik gugurkan saja hanya untuk menarik simpati Alam. Kau cukup mengingatnya, tapi tak boleh meratapinya. Semuanya sudah takdir, Safia. Cepatlah pulih, kita harus segera kembali ke Tangerang. Apa kamu tak ingin bersenang-senang? Sementara di sisi lain, Alam sedang berada di rumah sakit di mana Safia dirawat sebelum ia pindah. Tapi Mbak,
Saya ini suaminya. Kenapa saya tidak boleh tahu di mana istri saya dipindahkan? Tanya Alam kepada suster jaga di bagian informasi. Sudah kami katakan Pak, ini permintaan dari Nyonya Safia. Kami diminta tidak boleh memberikan keberadaan Nyonya Safia ke siapapun, kata suster itu. Gila, saya ini suami sahnya. Saya berkewajiban memastikan keadaan Safia sekarang. Apa kalian mau saya tuntut rumah sakit ini atas dasar menyembunyikan istri orang? Panggil atasan kamu, jika tidak aku akan laporkan masalah ini ke polisi. Ancam Alam yang sudah kehabisan kesabaran. Baik Pak, saya akan panggil atasan saya, kata suster itu. Tak lama kemudian muncullah seorang dokter yang bertanggung jawab di rumah sakit itu. Maaf Pak, akan kami beritahukan di mana Ibu Safia, namun Bapak harus berjanji agar tidak membuat kegaduhan dan keributan di sana. Setelah dokter memberitahu posisi Safia, Alam pun langsung tancap gas menuju rumah sakit itu. Saat Alam hendak keluar rumah sakit, tiba-tiba ia dihadang taksi. Loh, Sylvie, ngapain kamu kesini? Ternyata itu Sylvie yang sedang mencari Alam. Sylvie pun mendekati mobil Alam dan masuk. Ngapain kamu kesini sih? Kamu yang ngapain? Aku telepon gak nyambung terus. Susah banget sih dihubungin. Apa kamu udah gak cinta sama aku dan gak mau lagi aku hubungin Mas? Aku lagi sibuk sayang. Aku lagi cari istri aku yang hilang dari rumah sakit. Iya aku tahu kok. Aku udah duga pasti kamu nyariin istri kamu dan lebih khawatir sama dia dibanding aku. Iya kan? Ngomong apa sih kamu? Pokoknya aku mau ikut kamu. Jangan aneh-aneh. Sekarang kamu keluar dan pulang. Aku mau ikut Mas. Aku janji aku akan di mobil aja dan gak bikin keributan di sana. Terserah kamu. Tapi janji, kamu gak bikin rusuh di sana. Kalau enggak, rahasia kita akan terbongkar. Iya Mas, aku janji. Akhirnya dengan terpaksa Alam mengajak Sylvie pergi ke rumah sakit tempat Safia dirawat. Setelah sampai, Alam langsung bertanya di mana istrinya berada. Salah satu suster juga memberitahu bahwa Safia sedang berada di taman. Alam langsung lari menuju taman rumah sakit. Betapa terkejutnya Alam melihat Safia duduk berdekatan di taman dengan seorang pria yang tidak dia kenal. Pria itu sedang menyuapi Safia buah apel yang sedang ia potong. Hati Alam begitu emosi, kemarahannya membabi buta dan seakan tak terkontrol lagi. Alam langsung mendekati Safia dan pria itu, dan langsung saja Alam memukul pria itu tepat di wajahnya. Kurang ajar, ternyata ini yang kalian lakukan di sini. Sontak kejadian itu dilihat dokter dan suster yang berada di sana. Maaf Pak, jangan bikin keributan di sini, kata dokter yang mencoba menahan Alam yang sedang emosi. Sedangkan Daven tersungkur ke tanah karena pukulan Alam. Diam kalian. Bisa-bisanya dokter membiarkan istri orang dibawa kabur laki-laki yang bukan siapa-siapanya. Apa kalian mau saya laporkan masalah ini ke polisi? Kemarahan Alam sungguh memuncak hingga membuat ia seperti kesetanan. Dokter pun segera menyuruh suster untuk segera memanggil keamanan. Kamu yang apa-apaan Mas? Datang-datang main pukul. Apa kamu sudah gak waras? Tanya Safia sambil mencoba membantu Daven yang terjatuh memegangi hidungnya. Sepertinya Daven mengalami mimisan karena pukulan Alam tepat mengenai bagian hidung. Oh, sekarang kamu sudah berani selingkuh ya? Gak aku sangka wanita baik sepertimu ternyata bermain kotor. Gak lebih seperti wanita rendahan di pinggir jalan. Jaga mulut kamu ya Mas. Apa kamu gak lupa siapa selingkuhan di antar kita? Kamu tidur dengan wanita jalang itu saat istrimu sedang mengandung. Dan sekarang kamu lihat aku keguguran. Juga semua ini karena ulah kamu Mas. Iya, memang seharusnya anak itu gak usah lahir sekalian. Aku tidak menyesali tindakanku kemarin yang membuat kamu keguguran. Karena tak disangka kamu berani bermain belakang dengan pria ini. Tak lama kemudian datang Sylvie yang membuat Alam panik. Ngapain kamu kesini? Bukannya aku suruh kamu untuk diam di mobil? Tanya Alam pada Sylvie. Aku tadi lihat ada 2 satpam masuk ke rumah sakit dengan buru-buru Mas. Aku kira itu kamu yang bikin keributan. Makanya aku khawatir dan langsung nyari kamu. Jelas Sylvie pada Alam. Oh bagus. Kamu berani bawa wanita murahan ini di hadapanku yang sedang sakit. Sekarang siapa yang brengsek Mas? Gak usah sok suci kamu Safia. Gak usah sok suci kamu Safia. Kita sama-sama punya simpanan. Jadi jangan menghakimi kesalahan orang lain jika kamu pun melakukannya. Jadi ini Alam suami kamu Safia. Seperti ini tingkah lakunya. Bak berandalan preman pasar. Sungguh pria yang gak punya adab. Kata Daven yang mulai bangkit setelah membersihkan darah yang keluar dari hidungnya. Jangan ikut urusan keluarga orang. Kamu gak lebih dari seorang laki-laki yang mencoba merebut istri orang lain. Jadi kamu gak ada hak untuk menilai. Kenalkan, aku Daven, kakak kandung Safia. Selama kamu menikah dan kabur dengan adikku, kamu gak pernah tahu dan bertemu dengan keluarga Safia kan? Sekarang aku ada di hadapanmu. Segala bentuk kejahatan apapun yang kamu lakukan dengan adikku, maka kamu akan berurusan denganku. Kata Daven yang memperkenalkan diri sebagai abang Safia. Sekarang aku ada dalam perlindungan keluargaku. Aku tidak perlu kamu lagi. Harusnya sejak dulu aku ikut kata-kata keluargaku bahwa kamu adalah pria yang buruk untuk aku nikahi. Tambah Safia. Mendengar kenyataan ini, Alam panik bukan main. Pria yang ia pukul dengan kencang dan ia tuduh sebagai selingkuhan istrinya ternyata adalah kakak kandung dari Safia.
Kini wajah panik pucat pasi terlihat dari wajah Alam, tak bisa ia sembunyikan. Keringat dingin mulai keluar dan tak bisa berkata apa-apa. Tak selang lama, datang keamanan rumah sakit beserta 2 orang polisi dan langsung menahan Alam. Ada apa ini? Apa salah saya? Bapak ditahan karena Bapak melakukan percobaan pembunuhan kepada Nyonya Safia sehingga mengalami keguguran dan membuat keributan di rumah sakit dengan memukul saudara Daven. Jelas salah satu polisi. Tapi Pak, saya tidak bersalah. Ini semua rencana Sylvie, Pak. Jelas Alam sambil terbata-bata. Kok aku sih, Mas? Kata Sylvie yang mulai panik. Iya, kamu kan nyuruh aku untuk mencelakai Safia karena kamu ingin cepat dinikahi. Kamu menyuruh aku untuk melakukan apapun untuk menyingkirkan Safia dan kita bisa cepat menikah. Nampak Alam tidak mau dipenjara sendirian hingga ia mengarang cerita untuk mengajak Sylvie ke penjara. Jahat kamu, Mas, ini fitnah. Kamu tega, Mas, teriak Sylvie yang ditahan polisi saat dia hendak kabur. Diam kalian. Kalian bisa jelaskan ini di kantor polisi. Akhirnya, Alam dan Sylvie ditahan di penjara karena kejahatan mereka. Mereka dituntut bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri. Sedangkan ibu mertua kini hidup sengsara. Tidak ada lagi yang mencarikan nafkah karena Alam dipecat dan dipenjara. Kini ia harus bekerja keras untuk tetap hidup. Safia dan Daven pun pulang setelah kesehatan Safia mulai membaik. Memulai hidup baru dan menata semuanya dari bawah. Safia mulai menata hati dan selalu memotivasi diri sendiri dengan kegiatan-kegiatan positif. Kini Safia mulai bekerja di perusahaan keluarganya dan memulai melupakan masa lalunya yang kelam.